Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan dimudahkan terus segala urusan serta dimurahkan terus rezekinya. Juga saya doakan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita kembali lagi di sirkuit MotoGP Mandalika pada hari Kamis 5 Agustus 2021 ini untuk sama-sama melihat bagaimana pencapaian yang sudah diprogres selama ini. Ya, sudah kita lewati tikungan yang ke-17, garis finish dan garis start. Dan di sini sekarang sedang didirikan sebuah tiang atau grid start alias lampu untuk starting balapan untuk MotoGP, Moto2, Moto3 dan WSBK. Ya, adapun pemasangan tiang lampu di sini terlihat mudah tetapi sistematis dan benar-benar dengan konsep yang harus teliti juga, yang mana kita tahu kalau di sini berat dari pipa-pipa tiang di sini atau bobot dari tiang sendiri sekitar 25 ton, jadi butuh 2 kren untuk memasangkannya. Ya, bisa kita sama-sama perhatikan sebagaimana besar tiang di sini selain dibuat oleh pipa yang berukuran lumayan besar. Dan selain dibantu dengan 2 kren di sini, bantuan dengan stagger juga di sini sebagai penopang atau penyangga sementara. Baut-bautnya dikencangkan di antara tiang dengan talang yang melintang nanti di sini yang menggantungkan lampu-lampu start untuk start balapan di sirkuit Mandalika ini. Ya, saya mencoba lebih dekat supaya teman-teman bisa memperhatikan lebih detail, lebih jelas seperti apa wujud dari tiang lampu start yang ada di sirkuit Mandalika ini. Dan seperti yang kita tahu, sirkuit Mandalika sudah dinyatakan lebih dari 90% untuk progres yang sudah dicapai. Ya, persentase yang sudah diumumkan oleh MGPA yaitu 90,75% yang sudah dicapai pada 1 Agustus kemarin. Ya, masih kita di atas trek lurus yang membentang menuju tikungan yang pertama, dan kita akan lanjutkan pantauan terus menuju tikungan yang pertama dan tikungan yang berikutnya. Bagaimana progres atau apa saja yang sedang dilakukan pada hari ini dan bagaimana pencapaiannya. Ya, untuk track lane sendiri seperti yang terlihat di depan sini sudah dilakukan blokiran atau ditutupnya supaya tidak dilalui karena sudah siap dengan standar untuk melanjutkan dari layer yang ketiga untuk pengaspalan yang terakhir. Dan tikungan yang pertama ada di depan kita. Ya, terpantau dari sini untuk Bukit Pink Hill dan juga persiapan dari Hilltop View barusan. Kemudian di sini masih area verge yang belum dilakukan pengaspalan di sisi kanan dari track lane. Kemudian kelanjutan dari pembuatan garis-garis curve yang ada di sepanjang track di 4,31 km ini. Dan sekarang kita berada di tikungan yang keempat, masih terpantau untuk run off aspal yang ada di sisi kanan, belum dilanjutkan untuk penyempurnaan dari subbase maupun pengaspalannya. Dan juga di sisi kiri dari track lane, mulai dari tikungan yang kelima untuk melakukan pengaspalan tahap akhir pada run off aspal yang ada di sisi kiri track.
Ya, terlihat sekali kesibukan di sisi luar untuk jalur masuk melalui pintu timur sirkuit Mandalika yang akan dibentuk dari jalur bypass. Dan kebetulan kamera udara saya terbangkan di waktu siang hari sekitar jam 12, sehingga para pekerja juga mungkin sebagian sedang melakukan istirahat, sholat, makan, dan di sini untuk aktivitas pengaspalan masih tetap berlanjut atau masih dilakukan tanpa harus dilakukan secara istirahat atau jeda. Dan buat yang baru gabung untuk masalah pengaspalan di sirkuit Mandalika, untuk run off aspal di sini penuntasan akan segera dilakukan, barulah dilanjutkan dengan layer yang ketiga atau layer yang terakhir pada track lane. Dan disinilah untuk run off aspal pada hari ini akan dilakukan pengaspalan menuju ke tikungan yang ke-6, bahkan akan menuju ke tikungan yang ke-7. Ya, masih terpantau di sisi kiri untuk concrete barrier yang belum dirapikan, dan di sini sejumlah truk yang sedang standby menunggu antrian pengaspalan. Ya, kita lanjutkan pantauan dari tikungan ke-6 menuju trek berikutnya. Di sepanjang trek dari tikungan ke-7, 8, 9 menuju 10 tidak ada para pekerja, karena seperti yang saya sampaikan tadi, di saat jam istirahat para pekerja saya menerbangkan kamera udara ini supaya tidak mengganggu para pekerja atau supaya drone kita tidak dilempari lagi seperti biasanya. Ya, adapun insiden pelemparan drone kemarin kita tahu di sekitar tikungan yang ke-12, persisnya di sisi kanan dari track lane. Dan semoga saja sekarang begitu kita melintas dan tidak ada yang usil untuk melempari drone kita lagi, dan pantauan kita bisa lebih sempurna, lebih maksimal, dan tidak terganggu. Dan inilah tikungan yang ke-10, masih terpantau kalau air pasang terjadi di saat pagi hari. Untuk hari ini sekitar jam 7 pagi, sehingga sekarang tidak ada laguna terisi air. Dan di depan kita merupakan tikungan yang ke-11, juga di sini bisa kita pantau tidak ada para pekerja karena jam istirahat dan mereka sedang melakukan aktivitas pengaspalan yang seperti kita pantau barusan. Ya, di titik sini masih penyempurnaan untuk gravel bed dan juga pengaspalan untuk area verge yang akan tersambung dengan pelebaran dari service road sebelah kanan, dan juga untuk penuntasan dari beberapa kawat-kawat di spectator fence yang masih belum terpasang di sepanjang sisi kanan service road sebelah kanan, dan masih di pojok sebelah kiri juga dari tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13. Dan sejumlah gravel masih terasa kurang untuk dihamparkan di sepanjang trek, namun sudah hampir 90% tuntas dilakukan. Dan kita berada di tikungan yang ke-13 sekarang, masih terpantau di sini alat berat yang sedang menanamkan pipa-pipa untuk jalur buang dari drainase horoton, atau untuk menyalurkan atau membuang air yang masuk melalui genangan melalui hamparan gravel bed nantinya agar tidak terendam gravel bed oleh air yang datang dari hujan ataupun diguyur hujan. Jadi sekilas kalau kita perhatikan, keseluruhan dari konstruksi sirkuit Mandalika memiliki drainase sendiri ya. Dan sudah tidak asing lagi kalau teman-teman sudah tahu semua kalau drainase tersebut merupakan drainase roton yang ada di kiri dan kanan track lane, kemudian drainase yang ada di bawah area gravel bed, lalu juga ada drainase yang ada di sisi pinggir atau
sisi dalam juga, yaitu drainase yang kita bilang drainase permukaan. Jadi untuk sirkuit Mandalika sendiri tidak akan mengalami kendala banjir suatu hari nanti. Dan kita berbelok kanan di tikungan ke-16. Di sini juga progres yang sudah terlihat sejauh ini hampir selesai, tinggal melanjutkan pengaspalan menuju masuk di jalur pit lane atau entry untuk pit lane yang ada di sisi kiri dari tikungan ke-17. Ya, untuk sisi kanan dari tikungan ke-17 tidak ada run off aspal, namun ada area verge yang akan membentang sampai menuju ke bawah garis start di depan sini. Ya, tidak terasa kita sudah kembali lagi di depan area race control yang mana merupakan garis finish dari trek balapan di sirkuit Mandalika ini. Ya, kita coba pantau untuk bangunan race control sebentar. Ya, di sini beberapa stagger sudah standby, jadi kamera udara tidak bisa memasuki ruangan dari bangunan race control, namun bisa kita amati bersama kalau keseluruhan dari sekeliling dari bangunan sudah terpasang kusen seperti kusen jendela, kusen pintu juga sudah terpasang yang berwarna putih-putih di sini. Tinggal di lantai yang di atas belum dilakukan pemasangan kusen, namun di sisi bawah bisa jelas terpantau kalau sudah hampir semua terpasang dengan rapi dan siap dioperasikan ya. Oh, sedangkan di sisi belakang sini sudah terpasang untuk kusen di lantai yang di atas. Kemudian nanti di bagian lantai ya belum dilakukan pemasangan keramik atau finishing untuk lantai, sedangkan bangunan PLN sudah hampir 90% selesai sebagai gudang untuk menampung bahan-bahan kelistrikan sirkuit. Ya, untuk ruangan di sisi atas sudah kita tahu semua, ada sekat-sekat sebagai ruangan, baik itu ruang untuk kamar kecil maupun ruang rapat dan sebagainya. Nanti mungkin kapan-kapan kita akan unboxing atau kita akan gerebek ke dalam begitu bangunan sudah 100%. Dan di sini area podium juga sudah terlihat hampir selesai bagian pondasi bawah. Begitu juga dengan segmen terakhir dari pembetonan di area pedok yang membentang dari race control sampai menuju ke tunnel 1 ini. Ya, masih persiapan semua area lahan yang ada di belakang pedok di sini. Mungkin ini saja yang bisa saya bagikan pada hari ini buat teman-teman semua tentang sirkuit MotoGP Mandalika. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan visual maupun narasi di sini. Dan jaga terus protokol kesehatan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.